إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, saya juga minta maaf akan keterlambatan kehadiran di subuh menjelang tulu'us syams atau terbitnya matahari yang kisaran 5:55 kira-kira, dan kemudian dilanjutkan insyaallah dengan syuruk. Ya, terbit matahari 5:54 dilanjutkan dengan insyaallah syuruk, yaitu pada kisaran pukul jam 6:05 atau jam 6:10 ya. Mudah-mudahan keterlambatan ini diisi dengan kebaikan insyaallah taala, dan sekali lagi saya minta maaf sedikit keterlambatan pada pagi hari ini. Kita akan membahas perkara yaitu an-nahyu 'anil kalami fi shalah, yaitu larangan berbicara saat sholat. Ya, insyaallah ada hadis berkaitan dengannya, yang dengan hadis itu kita akan mengupas serpihan-serpihan hukum dan faidah yang semoga bermanfaat untuk sholat kita di keseharian kita. Walaupun saya yakin tidak ada dari jemaah sekalian lagi sholat ngobrol, nggak ada insyaallah taala. Ya, saya yakin nggak ada. Kalau lagi kajian ngobrol banyak ya, tapi lagi sholat ngobrol nggak ada. Karena kita semua udah maklum, udah tahu bahwa hal tersebut dilarang. Bahkan bagi orang yang mungkin baru masuk Islam pun tidak akan sholat sambil ngobrol atau ngobrol sambil sholat ya. Maka pada kali ini kita bahas hadis tersebut yang mungkin kita kira paling dah selesai, haram dah gitu. Tapi ternyata ada banyak faedah insyaallah dari hadis yang akan kita kupas. Dan saya mengambil ini salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan ditorehkan dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi, dan kemudian saya mengambil syarah dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam kitab beliau yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam yang disebut Taisirul Allam, yaitu kitab Taisirul Allam Syarah Umdatul Ahkam. Ada salah satu bab dalam kitab tersebut yaitu babun nahyi 'anil kalami fi shalah. Bab larangan berbicara ketika salat, apapun salat itu. Kita akan mempelajari fikihnya yang ternyata cukup luas pembahasan ini insyaallah taala. Hadis 108 dari kitab Umdatul Ahkam. An Zaid bin Arqam. Dari hadis atau dari sahabat Zaid bin Arqam, beliau bercerita, kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu minna sahibah wa huwa ila janbihi fi shalah. Kami dulunya awal-awal Islam ya. Dulunya kami berbicara di dalam salat.
lagi salat berbicara, ya. Yukallimur rajul sahibah, yukallimur rajul minna sahibah, yaitu seorang dari kita mengajak bicara temannya di sampingnya. Wa huwa ila janbihi fi shalah, dia berada di sampingnya di lagi salat. Hatta nazalat, sampai kemudian turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Sampai kemudian turun ayat di surat Al-Baqarah wa qumu lillahi qanitin. Yaitu bangkitlah kalian, berdirilah kalian lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, dalam keadaan qanitin. Qanit, qunut, dan qunut ini akan kita bahas maknanya nanti di penjelasan hadis. Ya, bangkitlah, berdirilah kalian karena Allah dengan keadaan qunut. Fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami pun diperintahkan untuk sukut, yaitu diam, dan kami dilarang untuk berbicara. Taib, hadis ini simpel. Tapi pembahasannya ternyata bisa bercabang begitu banyaknya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dalam solat dan perbuatan-perbuatan di luar solat yang tersusupkan di dalam solat. Baik, penjelasannya jemaah sekalian, kita mulai dari tadi ya, kita jelas ini insyaallah ya. Kami waktu dulu awal-awal Islam berbicara dalam solat, kemudian seorang dari kami ada yang mengajak bicara temannya di sampingnya ketika solat, sampai kemudian turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka kemudian kami diperintahkan untuk diam, dan kami dilarang berbicara. Qanitin yaitu orang-orang yang kunut. Maka kunut di sini kita fahami atau kita kupas dan gali kembali beberapa makna. Ternyata kunut ini ada beberapa makna. Ada makna yang kunut yaitu ta'ah, ketaatan. Ada makna kunut yaitu khusyuk, yaitu kekhusyuan. Ada kunut maknanya adalah doa, ya. Ada kunut maknanya tulul qiyam, yaitu berdiri begitu lamanya, itu kunut. Jadi ada juga kunut maknanya sukut, yaitu diam. Jadi ada berapa ya? Kunut ada yang maknanya taat, khusyuk, kemudian lama berdiri, kemudian bisa maknanya diam. Bisa juga maknanya doa, makanya doa kunut. Jadi kunut itu makna luas, ada berapa makna ya? Ada 5 lah yang kita sebutkan tadi ya. Bisa bermakna taat, orang yang sedang kunut kepada Allah, yaitu taat kepada Allah. Bisa juga maknanya khusyuk. Oh, dia salatnya kunut dia. Kunut di sini maknanya khusyuk, bisa. Bisa juga maknanya tulul qiyam, yaitu lama berdiri. Bisa juga maknanya yaitu doa, sebagaimana doa kunut ya. Di witir ada doa kunut ya. Atau di sebagian mazhab, di antara mazhab Syafi'i, melayangkan pandangan kunut di setiap subuh misalnya ya, itu termasuk doa kunut ya. Kemudian sukut maknanya adalah diam. Dan yang dimaksud dalam hadis ini wa qumu lillahi qanitin, yaitu wa qumu lillahi sakitin. Berdirilah kalian karena Allah, salatlah kalian dalam keadaan diam. Yaitu tidak berbicara. Maksudnya tidak berbicara di sini, tidak mengucapkan kalimat-kalimat di luar salat yang kalimat-kalimat tersebut bisa mengganggu salatnya atau orang lain ya, bahkan bisa membatalkannya ya, dikhawatirkan ya. Wa qumu lillahi qanitin. Maka dikatakan dalam sini faqad fahima minhu as-sahabatu nahyahum 'anil kalami fi shalah wa amruhum bis-sukut. Maka para sahabat mereka memahami kalimat wa qumu lillahi qanitin, memahami ini adalah larangan akan apa? Berbicara saat salat, dan perintah akan diam saat salat. Nah, taib, tadi lihat ya. Para sahabat pada berbicara, kadang berbicara dengan temannya di sampingnya ketika lagi salat di awal-awal Islam. Kemudian turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk salat dalam keadaan qanitin. Nah, qanitin tadi kunut ada 5 makna. Tapi kemudian para sahabat memahaminya apa? Makna yang sukut, yaitu diam. Makanya khalas terjadilah fiqih, kemudian hukum fiqih, dilarang berbicara saat salat.
Di sini ada pelajaran manhaji di sini, yaitu pelajaran manhaji apa berkaitan dengan manhaj Islam, manhaj ilmi, keilmuan. Bahwasannya paling awalnya pemahaman yang harus kita ikuti terhadap ayat ataupun hadis adalah pemahaman para sahabat. Ya. Kenapa? Pertama, mereka adalah murid-muridnya Rasulullah langsung, itu pertama. Kedua, mereka adalah orang yang paling paham bahasa Arab dibandingkan orang-orang setelahnya, apalagi kita, gitu ya. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang paling berprestasi dalam Islam dan direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, maka pemahaman mereka lah yang paling awal. Apalagi kalau misalnya tidak ada dari sahabat lain atau tabi'in yang menyelisihi pemahaman mereka, maka udah khalas kita ikut pemahaman mereka. Maka jangan kemudian wa qumu lillahi qanitin. Kalau para sahabat memahami seperti ini dan tidak ada pengingkaran, kemudian kita cari pemahaman lain. Cari pemahaman lain. Apalagi pemahamannya disesuai dengan kenusantaraan. Ya. Yang menyelisihi pemahaman para sahabat. Ya. Sebagian bilang kita itu kalau misalnya sholat, ini maaf sedikit menyinggung beberapa jemaah mungkin yang masih mengucapkan lafal niat sebelum sholat, walaupun itu dianjurkan oleh sebagian ulama madhab Syafi'i. Ya, kita akui bahwasanya itu ada ulama yang menganjurkannya, tapi ketika Rasulullah SAW tidak melakukannya, maka siapa Anda melakukannya? Maka di sini ada beberapa orang atau orang yang memproklamirkan kenusantaraan dan dia pengen Islam atau dalil itu difahami dengan kenusantaraan apa? Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya apa? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka salat itu lafalnya itu harus dijaharkan, yaitu harus apa Indonesianya? Dikeraskan, dikeraskan. Apa dalilnya, Pak? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya itu kan artinya salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Dan Nabi SAW enggak pernah melakukan itu. Wah, bukan itu masalahnya. Tapi di situ ada lafal muni. Apa arti muni? Lawang Jawa ngerti muni? Apa arti muni, Pak? Bunyi. Berarti harus bunyi lafalnya. Lah ini gimana memahami ayat hadis bahasa Arab tapi dipahami dengan Jawa? Lah ini nggak bisa. Muni, ya harus muni, ya. Tahu muni, Pak? Yang Jawa mesti tahu. Artinya bunyi, ya harus bunyi lafalnya. Enggak. Ini nggak bisa, pendalilan yang salah dan jauh melesat, ya. Maka pemahaman para sahabat dan bagaimana para sahabat mencontohkan atau tidak, gitu loh. Kalau enggak, maka siapa kita? Kenapa kita melakukannya? Itu ya masalah. Ini permasalahan manhaji, asas ilmi dan amal dalam beragama. Ya, di sini saya mengucapkan ini untuk menggugah spirit kita. Aslinya fitrah kita adalah pengen ikut dengan Nabi SAW. Bagaimana Anda bisa haji dan umrah kalau enggak melihat bagaimana hadisnya? Ya kan gitu. Jangankan haji atau umrah yang mungkin haji seumur hidup sekali, umrah mungkin bagian setahun sekali, Masya Allah. Harus ikut Nabi SAW. Apalagi kalau yang setiap hari 5 kali salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat bagaimana Nabi SAW dan bagaimana para sahabat mereka memahami ayat Allah Azza wa Jalla dan juga memahami perintah atau larangan dari Nabi SAW. Maka mereka ini pemahaman para sahabat harus lebih diunggulkan, lebih diagungkan dibandingkan setelahnya dari pemahaman ulama-ulama berikutnya. Kecuali kalau misalnya tidak pernah dibahas oleh para sahabat, kemudian ada masalah-masalah yang dibahas lebih rinci oleh para ulama, maka ya kita ikuti ulama. Tapi sebaiknya kita juga berusaha mengetahui mengetahui dalil dan alasannya. Ya, dalil dan alasannya. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kita baca sedikit di sini makna ijmali atau penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Dzakara Zaid bin Arqam anna al-muslimina kanu fi bad'i amrihim yatakallamuna fi as-salati biqadri hajatihim ila al-kalam. Di sini Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya orang-orang muslim, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika di awal
Islam mereka di awal-awal disyariatkannya salat ketika masih periode Mekah, ya, setelah Isra Mi'raj, maka mereka itu berbicara lagi salat sesuai dengan kebutuhan mereka berbicara. Seperti misalnya sampingnya ada sahabat lain, gimana kabar antum? Gitu. Alhamdulillah baik. Lagi salat itu. Ya antum kok sekarang mikir masa kayak gitu? Ya emang kayak gitu, tapi nggak pakai bahasa Indonesia, nggak tahu apa ngomong gimana kabar antum. Hajat mereka, kebutuhan mereka, ngobrol kita lagi sholat. Kita sekarang mungkin ketawa karena kita udah dapat syariatnya, nggak boleh gitu loh, jadi nggak biasa gitu. Tapi di zaman ketika itu awal Islam, di antara mereka berbicara seperti itu. Faqad kana ahaduhum yukallimu sahibahu bijanibihi fi hajatihi, ya di sampingnya, wa kana ala musma'in minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkir alaihim. Itu diketahui oleh Nabi SAW. Nabi mendengar, kan Nabi imamnya. Beberapa sahabat berbicara pas lagi sholat, Nabi dengar, tapi Nabi tidak mengingkari karena belum turun syariat perintah untuk diam ketika sholat, belum turun syariat larangan berbicara ketika sholat, belum turun. Itulah bagaimana Rasulullah SAW tidak akan mau mendahului Allah Azza wa Jalla kecuali kalau sudah dapat wahyunya. Lihat tuh, itu Rasulullah SAW. Apalagi apa? Siapa? Apalagi kita. Lihat jemaah sekalian rahimakumullah, di surat Al-Ma'arij, ya, Al-Ma'arij atau Al-Haqqa, di akhir, menjelang akhir surat Al-Ma'arij atau Al-Haqqa, kata Allah Azza wa Jalla, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma qata'na minhu al-watin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau tidak akan pernah melakukannya. Apa ancamannya? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya Muhammad ini, beliau ini, taqawwala alaina ba'dal aqawil. Taqawwala itu membuat suatu kalimat, undang-undang atau hukum atas nama kami yang mana tidak ada perintahnya dari kami. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau misalnya di terjemahan disebutkan maknanya atau bahasa Indonesianya, dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, mengatakan ini hukumnya ini, padahal enggak pernah Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan ilhamkan seperti itu. Ya, ini bahaya kebid'ahan, ya. Sampai Allah saja mengancam siapapun dari Rasulnya yang berbicara mendahului Allah Azza wa Jalla dalam urusan agama atau hukum. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Pasti kami akan pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Itu ancaman terhadap Nabi SAW, yang mana Nabi SAW adalah kekasih Allah Azza wa Jalla, yang diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbihi, yang diampuni dosanya yang lampau dan yang berikutnya. Rasulullah SAW bersih dari dosa besar maupun kecil, maksum, kekasih Allah. Dibilang begitu. Lalu bagaimana dengan kita, para penceramah? Kalau misalnya tidak ada dalilnya, kenapa kita mengadakan undang-undang baru dari hukum agama Allah Azza wa Jalla? Bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah Ta'ala nanti di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat? Kemudian bagaimana nanti jemaah-jemaah yang mengikuti atau terhasut dengan apa yang tertuturkan oleh lisan da'i yang menyimpang, berbicara tentang agama Allah yang tidak ada dalilnya atau menyelisihi dalil, akan dituntut nanti. Ya Allah, ini guru saya, ini ustaz saya ini, insyaallah mudah-mudahan bukan saya, naudzubillah min dzalik, ini ustaz saya ini ngajarin kami seperti ini, akhirnya kami terprovokasi, akhirnya kami ikut-ikutan. Ya Allah, adablah dia, ya Allah, dialah guru kami, dialah adab lipat-lipat, dialah yang menyesatkan kami. Itu semua akan mengucapkan seperti itu. Kalau saya sebutkan dalil-dalilnya bisa panjang karena ini di luar pembahasan. Tapi lihat jemaah sekalian, Rasulullah SAW ketika mendengar beberapa sahabatnya itu pada berbicara, nggak berani, Rasulullah nggak menyuruh diam antum. Ya kalau ngomong kayak gitu dia berbicara juga kan lagi sholat, ya nggak didiamin sama Rasulullah SAW. Karena belum ada wahyu, belum ada larangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian turunlah
Firman Allah Azza wa Jalla Al-Baqarah 238. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat kalian. Dan salat wusta, dan salat yang paling tengah. Ini khilaf di antara ulama, apa makna salat wusta ini? Tapi yang paling kuat sesuai dengan sabda Nabi SAW, salat wusta adalah salat asar. Jagalah oleh kalian salat-salat dan salat asar. Ya, kenapa di sini kok disebutkan, ditafsirkan salat wusta, salat asar, padahal kan sebelumnya udah ada salawat, yaitu mencakup semua salat fardu. Ini menunjukkan wallahu alam akan keagungan salat asar. Sampai-sampai ada dalam hadis Nabi lainnya, siapa yang meninggalkan salat asar maka bagaimana teksnya? Dia ancam di situ apa? Dia ancam keluar, gugur amalannya. Faqad habita amaluh. Gugur semua amalannya gara-gara sengaja meninggalkan salat asar. Sengaja meninggalkan ini memang meninggalkan sama sekali, atau sengaja mengakhirkan sampai lewat waktu asar, selesai maghrib atau masuk waktu maghrib, maka itu bisa gugur amalannya. Sebagian ulama memahami siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja maka dia keluar dari Islam. Ada yang memahaminya seperti itu, jemaah sekalian. Maka berbahaya sekali meninggalkan salat asar sekali aja, itu sangat berbahaya. Maka berikan tanbih dan peringatan pada diri kita dan juga keluarga kita, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang sengaja meninggalkan salat asar sampai waktunya selesai. Lihat bagaimana di lapangan-lapangan, jemaah seperti di lapangan-lapangan. Saya melihat ada, saya nggak bisa nahi munkar dalam masalah ini karena belum punya posisi ya di masjid dekat dengan lapangan di daerah sana, Jatiwarna, daerah Jatiwarna. Ya, masjid, kemudian dekatnya lapangan, seberang lapangan besar, lapangnya dekat kuburan. Bapak tahu nggak kuburan yang di dekat jalan tol, ya, dari Jatiwarna menuju ke Mabes lah. Nggak usah didenahin lah, ribet juga di mana ya, pokoknya di situ lah Pak. Saya habis sholat asar di situ, ya, kemudian di lapangan tersebut adalah latihan sepak bola. Anak-anak usia remaja, ya, mereka enggak ke masjid. Tapi mereka sedang bersiap-siap ya, pakai sepatu kaki, pakai baju bola dan seterusnya, siap-siap latihan. Enggak sholat dulu mereka. Padahal banyak di antara mereka, enggak ada yang sholat, enggak ada yang ke masjid gitu loh. Selesai asar pun saya lihat mereka mulai latihan. Tayyib, mungkin jamnya kalian. Terus kapan hari maghrib menjelang maghrib, saya melihat mereka banyak masih latihan. Apalagi kalau misalnya ada pertandingan liga tarkam kali ya, liga antar kampung atau gimana. Apakah pada sholat? Nggak kepikiran jemaah. Tanya aja sendiri mereka, udah sholat belum? Belum Pak, mesti. Coba tanya Pak. Yang di lapangan ya, anak-anak muda di lapangan sore hari lagi liga atau lagi main bola, tanya aja salah satu dari mereka, udah sholat belum? Insya Allah nanti. Nanti kapan? Idul Adha, Jumatan, iya. Mau maghrib masih tetap aja mereka main. Lah kalau udah mau maghrib jam 5:30 misalnya, setengah jam lagi atau 15 menit lagi maghrib, mereka selesai main. Banyak dari pemuda-pemuda ini ke warkop dulu, ke warung dulu, ngapain? Ya minum es dan seterusnya sampai waktu maghrib. Habis waktu asar, bahaya sekali. Gugur amalannya itu, kata Nabi SAW. Hati-hati jemaah sekalian. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan salatlah kalian karena Allah Ta'ala dalam keadaan qanitin, yaitu sakitin, diam di sini, jangan berbicara dengan pembicaraan di luar salat. Maka kata para ulama, kita mulai ke masalah-masalah hukum yang disebutkan oleh para ulama-ulama di mazhab-mazhab yang 4 ya. Ajma'al ulama'u ala butlani salati man takallama fiha 'amidan li ghairi maslahatiha 'aliman bit tahrim. Para ulama bersepakat, ini yang disepakati oleh para ulama. Para ulama bersepakat batalnya salat orang yang berbicara saat salat sengaja
Nih, sengaja berarti dia sengaja gitu. Berbicara dengan sengaja. Li ghairi maslahatiha, dan berbicara itu bukan dalam rangka maslahat salat. Bukan dalam rangka maslahat salat, dan aliman bit tahrim, dan mengetahui pengharaman berbicara saat salat. Jadi para ulama bersepakat atas batalnya salat orang yang berbicara saat salat amidan, sengaja. Satu, sengaja. Ingat ya, berbicara sengaja ya. Kemudian li ghairi maslahatis shalah, dan ucapan yang keluar itu bukan untuk maslahat salat. Ya, bukan untuk maslahat salat. Kemudian maksudnya bukan untuk masalah salat apa? Kadang-kadang ini Pak, kita tulis salat. Ada orang mau lewat, keceplosan kita, gitu kan? Ada yang keluar, gitu. Ini sebenarnya untuk masalah sholat, tapi kan tetap nggak boleh sebenarnya. Cuman kan refleks Pak. Kadang-kadang orang ada yang ceplos gitu, gitu kan? Dua huruf gitu, gitu. Aliman bit tahrim, dan dia tahu bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Adapun yang jahil, ini nanti ada pembahasannya. Maka kemudian terjadi, kita udah paham tadi ya, terjadi perselisihan sekarang di antara ulama. Beberapa model orang di sini. Ada orang yang as-sahi, yaitu orang yang lupa. Jahil, orang yang tidak tahu. Mukroh, orang yang dipaksa, terpaksa atau dipaksa. Naim, orang yang tidur. Lagi sholat tidur, ajaib, masya Allah. Ya, mungkin nggak Pak? Lagi sholat tidur, mungkin nggak Pak? Mungkin. Ya. Mungkin taraweh saking lamanya, saking lembutnya suara imam, tidur dia. Ya, kerasa suara, gitu, kaget dia. Ya, misalnya ya. Kemudian wal muhadzir lidh-dharir, yaitu dia memberi peringatan kepada sesuatu yang bahaya. Apa Pak contohnya? Apa jenis? Gempa. Misalnya ya. Gempa gitu kan? Refleks. Kira-kira orang kayak gitu refleks apa gimana Pak? Gempa. Nggak usah kita terjadi pada diri kita, na'udzubillah min dzalik ya. Selain gempa apa kira-kira? Hah? Maling. Enggak, bagaimana cara dia mengetahui ada maling pas lagi sholatnya? Ada yang teriak dari luar ya. Yang luar itu nggak lagi sholat. Pokoknya sesuatu yang bahaya gitu. Dia memberikan tahdzir atau tanbih, peringatan gitu. Ntar kepikiran deh Pak. Saya sekarang nggak, contoh yang selain gempa saya nggak tahu Pak. Wal mutakallim limaslahati shalah, yaitu orang yang berbicara karena maslahat salat. Ya, mungkin mengingatkan ada najis. Ya, di sampingnya tuh ada kotoran apa di depannya. Tuh apaan tuh ini misalnya. Refleks dia ngomong kayak gitu. Bagaimana dengan itu semua? Kalau dalam mazhab Hanbali, semua orang ini baik yang lalai atau yang lupa, tidak tahu hukumnya, terpaksa, yang tidur terus pas tidurnya dia bicara gitu, itu semua batal salatnya dalam mazhab Hanbali ya. Tapi wallahu alam, yang lebih tepat adalah apa yang disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat pendapatnya Imam Ahmad juga, memang riwayat yang kuat gitu, dan yang ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya dari semua ini orang yang disebutkan tadi kan, orang yang lupa, yang tidak ngerti, terpaksa, kemudian orang yang tidur, orang yang memperingatkan akan bahaya, atau orang yang berbicara karena demi maslahat salat, yang sah salatnya dalam berbicara ya, karena berbicara yang sah adalah satu, orang yang jahil nggak ngerti hukum, dia tetap sah salatnya. Dua, nasiyan annahu fi shalah, orang yang lupa kalau dia lagi salat. Ya bisa aja Pak, dia lupa kalau dia lagi salat, makanya dia ngomong. Ya,
Misalnya anak-anak kecil nih pada seliweran gitu kan ganggu dia. Mungkin apa tong? Gitu misalnya. Astagfirullah. Lagi sholat saya. Lupa kalau dia lagi sholat. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Apalagi kalau orang ini latah gitu. Orang ini latah. Tapi di latahnya ngomong jorok misalnya. Nah ini yang masalah ini. Makanya jangan dibiasain gitu. Bagi mazhab Imam Malik dan mazhab Syafi'i tetap sah. Walaupun ngomong jorok, iya walaupun ngomong jorok. Tapi dia apa? Lupa kalau dia lagi sholat, gitu loh. Ini bukan masalah ngomong joroknya bahasan ngomong joroknya itu ada lagi lah. Tapi yang penting keluar dari kalimatnya gitu loh. Keluar dari mulutnya ucapan dan dia lupa kalau dia sedang sholat. Au dhannan anna salatahu tammat fasallama wa takallama. Atau dia mengira bahwasanya salatnya udah selesai. Kemudian dia salam dan dia berbicara. Faham gak Pak jemaah maksudnya? Dia ngira udah selesai nih. Imam masih tahiyat akhir. Masih Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala. Ketika ngomong Allahumma shalli wa sallim kan kedengar di mikrofon di imam kan. Nah, ada jemaah yang ngira Assalamualaikum warahmatullahi gitu ngiranya gitu. Akhirnya dia salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, lama banget sih sholatnya. Ngomong kayak gitu. Jemaah yang lain belum pada salam. Duh, masih pada sholat nih. Faham gak Pak? Faham gak cerita ini? Dia ngira dia sudah selesai sholatnya. Padahal imam aja salam aja belum. Tapi gara-gara imam tadi bilang Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina. Dia ngira ya assalamualaikum warahmatullahi. Gitu dia dengarnya gitu loh. Jadi dia ngira bahwasanya salat udah selesai. Dia udah salam, dia ngomong, "Aduh, lama banget salatnya ya." gitu. Kok yang lain pasti pada salat ya? Waduh, imamnya masih salat. Lanjutin enggak salatnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, lanjutkan dia salatnya. Karena dia ngira, dia nggak tahu, dia ngira dia telah selesai salatnya, ya. Baik. Ini semua hukum yang tadi tentang orang yang jahil atau orang yang lupa, ya, atau orang yang ngira salat telah selesai dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, baik dia sebagai imam, baik dia sebagai makmum, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Ya. Lalu bagaimana dengan yang tadi ngira udah selesai salat, padahal imam aja belum salam? Wallahu alam, maka dia tetap melanjutkan salatnya, mengikuti imam. Dia gitu lagi. Ya, udah. Tadi apa namanya? Salam yang dia ucapkan terlebih dahulu sebelum imam itu tidak dianggap dalam syariat. Dia terusin aja salatnya. Dia terusin salatnya. Paham enggak Pak? Paham jemaah sekalian? Dia terusin salatnya ya. Terusin salatnya, tunggu imam apa? Salam. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira jemaah yang di sampingnya pada ngapa? Lu kenapa tadi ngomong-ngomong ngobrol pas lagi tadi saya kira udah selesai Pak gitu. Batal lu. Enggak, kata Ustaz, waktu kajian subuh enggak batal. Karena saya kan enggak tahu. Nah, iya, benar. Iya. Contoh lain ya, saya kasih contoh lain kasusnya. Anda masbuk jemaah. Kurang 1 rakaat. Kurang 1 rakaat, oke? Pas imam salam sampai ikutan salam. Lupa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya setelah kita setelah antum bangkit berdiri, antum doang yang enggak. Yang enggak masbuk ya mereka ini. Yang sampingnya antum bilang, "Pak, antum kurang 1 rakaat." Beneran? Ngomong beneran gitu. Beneran? Iya wallahi demi Allah, demi Rabbus samawati wal ard gitu kata. Bersumpah. Beneran ini? Iya. Tambah lagi 1 rakaat. Tambah enggak? 1 rakaat lagi, bukan diulang dari awal. Paham enggak, Pak? Ada yang belum paham?
Khawatirnya ada yang belum paham, salah paham nanti nih. Jadi Pak, kita masbuk nih. Masbuk itu berarti ketinggalan kurang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ya. Imam salam, kita kan harusnya apa? Diri lagi karena masih ada yang kurang, ya enggak Pak? Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikutan salam. Kita ngiranya salat kita selesai kan? Ngiranya gitu kan? Padahal kita masih ngutang 1 rakaat. Gitu Pak, paham di sini Pak? Samping kita yang ngerti, kita nih masbuk, dia bilang, "Pak, naik diri lagi Pak, kurang 1 rakaat." Beneran? Bener Pak, demi gitu. Ya. Beneran Pak, demi Allah. Saya merhatiin Bapak tadi, kurang 1 rakaat Pak. Ya udah. Tambah 1 rakaat enggak Pak? Terusin atau dari awal lagi karena dia bicara? Terusin. Itu mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan itu yang sahih. Terusin. Kenapa? Karena dia orang yang menyangka dirinya telah selesai sholat. Dia ngomong kan, tadi ngomong kan, dia ngira udah selesai sholat, udah selesai sholatnya gitu loh, padahal belum. Maka ini kan sama dengan orang yang lupa ya, atau nggak ngerti, maka dia bangkit berdiri lagi Pak. Jangan dari ulang lagi nih sholat saya, nggak diulang, kecuali kalau sudah agak panjang waktunya ya, maka itu udah keluar dari sholat, bukan mualat namanya, tidak berkesinambungan dengan sholat, nggak nyambung dengan sholat. Contoh, kita duduk, assalamualaikum, udah kita gitu salam ya, samping kita diam, kita zikir gitu, zikir lama gitu, udah terputus sudah sholatnya. Kemudian kita berpikir, kayaknya tadi saya kurang 1 rakaat ya. Kemudian ngomong sama, "Pak, tadi saya kurang 1 rakaat." "Kayaknya sih iya." "Kok gak ngasih tahu sih?" "Gak enak. Bapak kan sepuh sini, ntar takutnya kalau misalnya saya ngasih tahu dikira saya kualat nanti, pamali saya." "Ya enggak pamali itu." Ya, berarti harus dimulai dari apa? Dari rakaat pertama lagi. Karena sudah agak panjang nih waktunya nih. Apalagi kalau dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang 1 rakaat, dia terus aja kayak gitu sampai waktunya panjang, bahkan dia jalan dulu pulang, safar dulu ke Semarang. Kira-kira gimana? Ya udah terputus sholatnya. Dia mulai dari rakaat pertama. Sampai sini paham ya jemaah sekalian? Ya, gitu. Baik, kemudian ini yang lebih tepat insyaallah untuk orang yang lupa seperti tadi ya, untuk orang yang lupa yang tidak tahu hukumnya, mungkin karena baru masuk Islam ya, nggak tahu hukumnya, atau yang mungkin terpaksa ya. Misalnya ada nggak orang ditodong atau dia lagi sholat gini kemudian kadang kan orang kan, ini yang salahnya orang nih, sebagian orang dia sholat memang diperintahkan untuk melucuti pikiran dunia, tapi ini bukan pikiran yang dilucuti. Dompet taruh depan, kunci motor, kunci mobil, rokok, kemudian taruh di sini tempat sujudnya itu. Nanti Allahu Akbar dia ngeliat Marlboro nih, gitu kan, kunci nih. Wah, di dalamnya masih ada nggak kartu saya? Mikirnya gitu, ya. Ada maling lewat. Ini bukan maling sebenarnya, perampok ya. Dia lewat, ditilep itu. Pilih yang mana Pak? Kunci motor, kunci mobil, dompet, atau rokoknya? Dompet ya biasanya. Diambil sama maling. Apa Pak? Kok kayak gitu kira-kira apa Pak yang Bapak lakukan? Serba salah nggak Pak? Nggak boleh nih batalin sholat, tapi dompet gue diambil. Gimana Pak kira-kira? Kita kan diperintahkan untuk hifdzul mal, yaitu menjaga harta Pak, semampu kita. Telah diambil dompetnya, kemudian dia gitu aja, ya habis dah. Gak mungkin kayak gitu Pak. Terpaksa nggak kita kemudian untuk bergerak atau kemudian menghardik dia, dompet saya itu misalnya, batal nggak sholatnya kira-kira?
Kira-kira pencopetnya ngomong apa? Lagi sholat, nggak boleh ngomong. Nggak mungkin kan? Kalau dalam konteks ini jemaah, kalau memang antum merasa, wah ini berabe urusannya harus dikejar, maka udah batalkan sholatnya. Gak mungkin dong kemudian kita udah ikhlasin aja lah lillahi ta'ala. Ya iya lillahi ta'ala memang. Tapi kalau kayak ini keadaannya gak bisa dong. Jaga juga hartanya. Nah kalau misalnya terpaksa untuk maslahat sholat, terpaksa anak kecil di samping kita nih, anak kecil di samping ini, wah bercanda masya Allah, kita lagi sholat keganggu bener-bener ya. Kemudian kita bilang, batal nggak sholatnya? Ini untuk maslahat sholat, batal tidak sholatnya? Kalau ada mazhab Hanbali bisa batal pak. Kalau mazhab Syafi'i dan Imam Malik itu ada dua kemungkinan ya. Tapi yang lebih tepat adalah tidak, karena itu untuk maslahat sholat dan seringkali yang seperti ini refleks. Berarti semanzilah dengan orang yang lupa kalau dia lagi sholat, saking emosinya tuh. Ya. Oh. Apa pak? Lupa. Jahil berarti pak. Nggak paham kalau itu nggak boleh gitu ya? Iya, jahil. Jahil. Karena nggak tahu kalau itu nggak boleh. Diem pak. Gue pites. Ya. Udah ada ancaman gue dipites. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya nggak boleh. Tetapi kan rata-rata kata beliau nggak paham. Jahil maksudnya. Atau ada yang memang keceplosan. Maka apa hukumnya jemaah yang lebih tepat? Sholatnya sah atau tidak? Tetap sah. Tetap sah. Apalagi ini untuk maslahat sholat. Cuman kalau sekarang udah paham hukumnya jemaah sekalian, ya jangan kayak gitu. Ada cara lain. Dengan isyarat boleh. Kalau dengan isyarat boleh jemaah. Isyarat itu diisyarat dalam sholat berbeda dengan bicara saat sholat. Rasulullah SAW pernah memberikan isyarat dalam sholat. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sholat. Diisyaratkan pakai tangan. Enggak dijawab. Waalaikumsalam enggak dijawab. Ya begitu. Jadi kalau isyarat boleh. Misalnya disenggol tuh anak gitu. Ya. Kalau misalnya jemaah misalnya di depan ada satu jemaah yang batal, kemudian ke kamar mandi, kan kosong satu tuh. Belakang nggak ada yang mau maju. Belakang nggak ada yang mau maju. Yang lebih berhak maju tuh yang di belakangnya pas yang kosong itu jemaah. Dengan alasan bahwa saya kalau maju, saya kan jalan. Emang sholat boleh jalan? Ya ini nggak paham ini orang nih, banyak yang nggak paham. Ya, akhirnya kosong tuh. Yang depan samping-samping yang kosong itu juga nggak paham. Harusnya kalau misalnya kosong sini kan sebelah imam kan sebelah sini kanan. Mendekat ke imam. Mendekat yang sebelah paling kanan mendekat gitu. Nah, boleh yang sebelah kanan ini diperagakan nggak? Paham nggak Pak yang saya omongin? Nah, yang sebelah kanannya pihak yang kosong, sebelah kiri pihak kosong, boleh dia memberikan isyarat pada orang seberang, menarik tangannya, nggak usah ngomong. Samping gini, yang ditarik, apaan sih? Ini sama-sama bahlul, semuanya nggak ngerti. Terus yang narik kecewa dia, nggak ada yang mengertiin saya gitu. Itu malah dia batal itu kayak gitu. Ya. Tarik, boleh diisyaratkan tarik ini. Ya ditarik ya, ngerti juga dong, udah sampai. Nah yang belakangnya kemudian yang kosong, ayo maju. Tetap nggak mau maju, ditarik lagi yang sampingnya. Ternyata pas dia di belakang nggak ada orang, emang nggak ada, softnya satu doang ya. Makanya ya ini kalau softnya satu doang, ya udah berentet mendekat ke imam, jangan biarkan itu lepas terputus. Kata Nabi SAW. Istilah Pak, lengkapilah soft. Siapa yang memutusnya maka Allah akan putus dia, siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambungkan dia. Begitu jemaah sekalian. Pak, jangan pakai lisan, pakai isyarat. Pakai isyarat. Kalau anak kita rewel atau anak kita bercanda-bercanda gitu, boleh kita cegah, kita isyaratkan diam, palanya kita pegang diam. Enggak usah ngomong gitu. Dia ngerti insyaallah. HP kita taruh di tas kecil, taruh di depan.
Allahu Akbar. Ringtone keluar ketahuan aslinya dangdutan ya. Nah repot ini imam lagi. Itu ada yang kayak gitu. Mohon maaf imam di sini ya, mohon maaf karena nggak menunjuk imam sini. Imam sini soleh insyaallah hafiz ya. Dangdutan, koplo lagi ya, insyaallah. Gimana tuh? Apa pilihannya apa? Cuma kok antum dihadapi dengan problematika hidup seperti ini gimana tuh? Ketahuan akhirnya. Mau gimana sih kamu antum? Ringtone bini nelpon, ada ringtone khusus lagu kesukaan istri ya. Jemaah mereka ya nostalgia nih. Wah, lagu lama nih asik nih gitu. Apa? Enjoy aja, nikmatin aja lah mumpung kan. Kapan lagi kita kayak gini? Atau B? Ya, belaga pilon kayak bukan punya kita HP-nya. Atau C, kita ambil itu tas, ya kita apa? Matikan atau gimana caranya gitu? Itu C. Atau D, kita ambil itu tas, kita beri syarat. Gak bermanfaat yang D itu. Yang benar adalah ambil itu tas, matikan. Ini seperti kata beliau, banyak yang nggak tahu hukumnya. Dengan alasan, wah ini kalau misalnya saya bergerak batal ntar. Anda merusak sholat orang-orang berjamaah. Mungkin secara fikih sah, tapi secara esensi sholat nggak dapat orang-orang karena ini pas banget lagu tembang kenangan mereka semua. Akhirnya murojaah ya. Iya, yang tadi yang taubat keinget masalah, wah ini lagu sama saya dulu sama bini waktu masih muda nih. Ya, merusak. Itu ada tuh Pak kayak gitu, Jumatan lagi dangdut. Jemaah bukan imamnya, kok imamnya parah kalau imamnya kalau gitu. Jemaah enggak diapa-apain. Itu dari awal sholat sampai akhir sholat rusak satu masjid itu. Sholatnya maksudnya. Secara fikih mungkin sah karena gerakan-gerakannya oke, gerakannya benar, bacaannya ada yang wajib dan rukun, Al-Fatihahnya ada. Tapi rusak semuanya ya, Masya Allah. Satu masjid gara-gara apa? Enggak ngerti hukumnya. Ambil itu, walaupun dia harus jalan berapa meter, tapi kalau itu punya dia, wajib dia tahu itu punya dia, ambil. Matikan. Dah, alhamdulillah selesai. Batal nggak sholatnya? Tidak batal. Ingat tuh Pak, tidak batal. Ya, ini ya. Karena dia nggak ngomong. Dan dia bergerak itu karena maslahat sholat. Maslahat itu demi kebaikan sholat. Karena memang hajatnya dia, kebutuhan, bahkan darurat. Begitu jemaah sekalian. Ya. Contoh lain Pak. Misal dia lagi sholat, Allah berjamaah nih. Dia pakai baju koko, sama daleman pakai kaos. Lagi sholat udah khusyuk-khusyuknya gitu. Jadi makmum dia. Kemudian ya, bau pesing ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan tadi saya habis gendong anak, pampersnya kena apa? Celananya bedongnya kena sama saya, bau pesing. Najis ini berarti. Ayo sob. Jawab Pak. Bapak mau ngapain habis itu? Ayo silakan. Saya tunggu jawabannya. Nggak ada hadiah. Ya. Ayo Pak. Apa perlu pilihan ganda? Nggak inisiatif aja Pak. Ayo. Apa yang akan Anda lakukan kalau kayak gitu urusannya? Batalin. Mundur, nabrak orang Pak. Masa mundur kayak gini? Keluar dari softnya. Masalahnya membatalkan atau tidak, itu dia Pak. Bapak batalin atau enggak? Bapak niat batalin atau enggak, itu dia masalahnya. Kalau mundur ya beliau juga pengen bilang akan membatalkan, sama berarti sama. Ada pendapat lain jemaah? Melepas. Terus taruh di mana bajunya Pak? Kok di tempat dia saat itu? Selamat bersunung dengan kita, Bapak. Tadi Bapak. Dibuang aja. Kemana itu buangnya kemana Pak? Itu di masalahnya.
Kalau dia buangnya ke depan dia, area sholat dia doang, tetap nggak boleh Pak, karena tidak boleh kita sholat berada di tempat yang najis dengan pakaian yang terkena najis atau badan yang terkena najis. Jadi nih, saya nggak perlu copot baju kan sih kan Pak? Baju, plek taruh di tempat kita sujud atau di tempat kita duduk ya. Apakah itu boleh? Enggak boleh. Maksudnya nggak boleh di sini. Tempat kita ini tempat yang ada najisnya. Sama dong, itu sama aja Pak. Karena tempat, pakaian dan tubuh harus bebas dari najis gitu Pak ya. Bisa dipahami Bapak sini? Bapak bisa paham Pak? Tempat, pakaian dan badan harus bebas najis ketika sholat. Oke Pak ya? Kalau kita buka nih baju yang kena najis, kemudian kita lempar ke samping kita, dan itu jemaah juga, ya itu gimana? Itu malah orang yang kena, demi sahnya kita, orang yang kena jadinya zalim dong, gitu Pak ya. Beliau bilang batalkan sholat karena merasa sholatnya batal nih, nggak sah. Saya bilang gini Pak, kalau dari awal tidak tahu atau lupa ya, lupa ganti ya, maka yang perlu dilakukan adalah antum mangkir dulu sebentar, keluar, taruh di luar atau taruh di area yang di luar masjid lah, karena di dalam masjid tidak boleh ada benda najis ya. Di luar ya, luar di sini mungkin parkiran, taruh masuk lagi, lanjut sholat tanpa bicara, itu tetap sah sholatnya. Itu pendapat yang lebih tepat Pak. Tapi kan sampai jalan berapa meter? Iya, tapi ini demi keberlangsungan kemaslahatan sholat boleh. Paham di sini Pak Jemaah? Asal jangan ngomong. Kemudian ada marbot lewat, bang, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya ini mah jadi batal jadinya takutnya ya. Nggak usah ngomong. Balik. Ternyata balik udah diisi sama orang lain, ya udah di soft terakhir. Gimana, paham di sini jemaah sekalian? Seperti itu. Itu kalau memang lupa. Tapi kalau sengaja dari awal, bekas kencing nih, biar dah, nggak ada yang tahu juga. Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Dari awal Allah Akbar nggak sah salatnya karena dia apa? Tahu ini ada najisnya. Jadi perlu diingat, sekali salat di antara syarat sah salat bebas dari najis. Yang bebas di bagian mana ya? Tempat kita salat, pakaian salat kita dan tubuh kita. Gitu Pak ya, itu tiga itu. Tempat kita sholat ini adalah area coverage yang kita coverkan dari sujud kita. Gitu Pak ya. Adapun kalau bukan area sujud kita, maka itu di luar. Misal dalam ruangan Anda, di kasur ada kencing bayi Anda. Kemudian kita sholat di atas sajadah, bukan di kasur. Apa hukumnya sholat di kamar itu? Sah atau tidak? Sah, karena bukan di area coverage sholat kita. Gimana, paham di sini jemaah? Bagaimana kalau misalnya di kasur ada genangan kencing bayi, kemudian ada sejadah terhampar di lantai di bagian lainnya, kita sholat di genangan kencing bayi tersebut, apa hukumnya? Apa hukumnya jemaah? Tidak sah, sekaligus majnun ya. Ya, begitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan jemaah sekalian karena tadi berkaitan dengan tadi masih sedikit lagi. Maka ada hadis jemaah sekalian, ini diringkas saja dari Muawiyah bin Al-Hakam. Ketika aku sholat bersama Nabi SAW, ada seorang pria di antara jemaah yang bersin. Ya, pria ini bersin, otomatis pria ini bilang, "Aci." Alhamdulillah. Kemudian aku bilang, "Ya rahmukallah." Kan Pak, kan dianjurkan kalau dengar ini tasmid ya, alhamdulillah, ya rahmukallah. Maka beberapa dari sahabat lain kemudian kayak nengok gitu, kayak ngeliatin gitu. Ya. Berikutnya setelah selesai sholat, Nabi SAW mengingkari perbuatan Muawiyah bin Al-Hakam yang mengatakan ya rahmukallah, tapi tidak mengingkari perbuatan pria yang bersin tersebut dengan alhamdulillah. Apa kata Nabi? Inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Di salat ini tidak layak
untuk terjadi padanya ucapan manusia, obrolan manusia nggak layak. Paham nggak jemaah sekalian? Ada dia asal jemaah sekalian bersin, kan namanya bersin yang nggak bisa dia. Orang ada aja bersin gitu, mungkin karena karpetnya atau apa. Alhamdulillah. Antum jawab, ya rahmakallah. Yang salah yang mana? Yang bersin atau antum? Antum salah. Iya. Loh, kok anda salahin anak, kan doa, niat anak baik. Tuh lihat, niat baik aja nggak cukup kalau nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada doa lo, ini doa lo. Antum kalau mengingkari doa, antum nggak suka ada doa. Ya rahmatullah kan doa, semoga Allah merahmatimu. Ini diingkari oleh Nabi SAW. Lo kok bisa? Iya. Kenapa? Karena di sini ada mukhatabah, yaitu seperti percakapan berinteraksi dengan orang. Semoga Allah merahmatimu. Sama seperti salam, kan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas kalian, rahmat Allah dan berkah dari Allah. Ya. Assalamualaikum ini kalau di akhir salat itu disyariatkan. Berikutnya juga di tahiyat juga disyariatkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nah, itu enggak apa-apa. Dan itu bukan tidak dalam rangka bercakap-cakap kan? Ya kan? Coba misalnya samping kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah sampai kita kemudian menjawab Waalaikumsalam? Enggak gitu kan ya? Paham enggak, Pak? Tapi kalau misalnya kita bilang ya rahmukallah ketika ada teman kita bersin samping kita, Pak. Ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini diingkari oleh Nabi SAW. Kenapa? Bukan karena itu doa yang buruk, bukan. Tapi karena ini adalah kalimat yang menunjukkan oleh mukhatabah, yaitu interaksi bercakap-cakap. Maka enggak boleh. Walaupun bentuknya doa. Walaupun kayak gini kita, Allahu Akbar, lagi sholat sunnah. Ada anak kecil ganteng banget gitu, Masya Allah, Barakallahu fiik, untuk bilang gitu. Gimana kira-kira? Boleh nggak? Nggak boleh. Bukan masalah karena ini doa baik atau buruk, nggak. Tapi ini Barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu. Ini kan seperti ngobrol sama dia, maka nggak boleh. Cuman karena Muawiyah bin Al-Hakam di sini tidak faham hukumnya, maka Rasulullah tidak menyuruhnya mengulang sholat, berarti tidak batal sholatnya. Faham jemaah sekalian? Begitu, ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga berkata, "Ufiya li ummati 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi." Dimaafkan untuk umatku yang khata', salah, enggak sengaja, dan nisyan itu artinya lupa dimaafkan, dan orang-orang yang terpaksa itu dimaafkan. Taib, apakah ada pertanyaan jemaah sekalian atau kita cukupkan sampai sini? Fadhol, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang di belakang dan makmum yang di belakang itu berkata, Ustaz, kurang satu. Itu berarti kan imam yang di belakang itu tidak paham cara berkomunikasi dalam sholat. Seharusnya bukan kewajiban yang di belakang, tetapi bisa juga kewajiban yang di saf kedua dan seterusnya. Seharusnya yang diperintahkan itu adalah subhanallah, bukan kita berbicara kurang satu. Itu yang benar, ya. Itu adalah komunikasi yang dianjurkan. Itu satu. Yang kedua, tadi masalah HP, ya. Kalau di Arab itu kan orang bawa HP berisik itu kadang-kadang mengambil sendiri, bukan orang lain, ya. Saya waktu haji itu saya bilang, orang Arab ini setelah saya paham, itu seharusnya itu yang harus dikerjakan. Nah, kalau ini kita kalau sholat Jumat sering ada orang kerja bawa HP, itu HP-nya kadang-kadang koneksi bunyi, ya. Dia untuk mematikan itu takut batal. Tapi permasalahannya yang sekelas seperti saya suka bilang ini orang kurang ajar, bukan dimatikan, itu batal nggak saya sholatnya? Di hati, bukan di lapan tafsir. Ya. Di hati. Ini orang nggak tahu dia udah ditulis apa. Ngomongnya sekarang. Saya sir. Bicaranya sekarang, Pak. Ya. Ini bicaranya barusan sekarang. Batal. Ya. Iya. Dilafalkannya, nggak dilafalkan di hati. Iya. Batal. Yang ketiga, itu masalah pencinta najis. Sesuatu yang najis itu semuanya batal, nggak bisa. Selain anak kecil yang
yang baru lahir. Karena najis itu harus dicuci, dibasuh. Jadi itu tidak bisa, harus dibuka. Kalau perlu batal, masuk kamar kecil, bersihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya tidak mencontohkan imam. Saya mencontohkan antar jemaah. Apakah tadi contoh saya imam? Bukan, jemaah. Ya. Jadi jemaah yang sebelah kiri, ya, kita salam duluan padahal kurang satu. Jemaah kita yang sebelah kiri ngingetin, Pak, kurang satu. Itu saya contoh. Saya nggak mencontohkan imam, ya. Kalau yang imamnya salah, ya subhanallah, pas tasyahud akhirnya subhanallah makmumnya, itu jelas. Semua orang tahu di sini, insyaallah. Jadi yang saya contohkan tadi antar makmum, bukan antar imam. Kalau antar imam ya udah saya ucapkan dari tadi, jemaah belakangnya hendaknya subhanallah. Kalau jemaah perempuan ya cukup semacam tepuk tangan mengisyaratkan seperti itu, ya. Jadi enggak mungkin kalau jemaah samping kemudian subhanallah, subhanallah, ya bingung ya, yang sampingnya bingung. Kenapa antum bertasbih? Antum kurang satu. Ya cukup ngomongin antum kurang satu, jangan bertasbih. Paham enggak di sini, jemaah? Ya kan tadi kan contohnya bukan imam kan? Contohnya adalah antar makmum, ya. Dan antar makmum itu enggak perlu subhanallah. Ya makmumnya mengira ini subhanallahin imam. Ini kan bukan masalah imam, ya. Yang kedua apa tadi, jemaah? Yang kedua tidak batal karena apa? Cuman di hati. Selama enggak dilafal, enggak dimuntahkan lewat lisan, maka enggak batal. Yang ketiga soal najis, bagaimanapun batal dia. Iya, najis memang dia tidak mensahkan sholat ketika dia tahu bahwasanya itu ada najisnya. Ya, ketika dia tahu bahwasanya tempat itu atau pakaian atau badan ada najisnya, di awal sholat dia tahu, maka tidak sah sholatnya. Adapun kalau dia baru tahu atau baru ingat, ya, beda nggak? Kalau dia baru tahu atau baru ingat di tengah sholat, maka ini hukumnya berbeda dengan orang yang memang tahu di awal sholat. Allah Akbar, dia tahu nih tempatnya ada najisnya, dia tahu ini ada bekas kencingnya, nggak sah itu. Tapi kalau dia tidak tahu atau mungkin lupa, maka dia tetap sah sholatnya, tapi dia wajib untuk menghilangkannya ketika sholat. Jadi bukan membatalkannya. Bisa dipahami jemaah bedanya? Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Coba sekarang nih contohnya. Anda sholat, Allahu Akbar, di sini. Kemudian ini sholat sunnah ya, sholat sunnah. Di dekat tiang gitu aja, ngadep ke tiang, sutrahnya tiang ini. Kemudian pas sujud, bau pesing ini, batal nggak? Ayo. Batal nggak? Ayo, apa dia harus diinin apa karpetnya dibuka sama dia? Dia cukup pindah tempat. Boleh? Boleh. Pindah tempat sampai dia make sure nih insya Allah nggak bau. Ya. Paham? Kenapa nggak batal? Karena dia tidak tahu kalau itu ada najis, ada najasah ma'nawiyah namanya. Najis yang sifatnya ma'nawi, yang hanya tercium. Paham di sini jemaah? Iya, begitu bedanya. Baik. Ada lagi jemaah? Tadi kayaknya ada. Ayah, fadhil. Yang mana nih? Yang mana sebenarnya? Saya kira yang ini. Ayo. Ya, tadi saya bertanya kedua. Ya Pak, terkait yang HP tadi Pak. HP. Ya, jadi sebetulnya kalau bagaimana ketika kondisinya orangnya sudah bersengaja, gitu. Artinya kan Islam itu preventif ya Pak. Jadi sebelumnya seharusnya dia mematikan dulu atau men-silentkan HP-nya. Bagaimana jika dia memang sengaja gitu? Artinya nanti ketika misalnya bunyi saya tinggal matiin aja. Gitu. Ya nggak apa-apa. Apakah juga atau gimana? Tidak apa-apa insya Allah. Kan namanya bunyinya kan dia nggak tahu bakal bunyi apa enggak gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Nggak dia matiin sejak awal juga ya nggak dosa juga. Tapi yang dosa adalah ketika dia nggak tahu itu bunyi diemin. Atau dia tahu bakal bunyi pas lagi sholat, entah alarm, entah bakal ada telepon, tapi dia nggak usah dimatiin lah. Nah itu juga dari awal udah berdosa karena dia mengetahui ini bakal bunyi nih.
Itu paham nggak bedanya Pak? Tapi biasanya kan kita nggak tahu siapa yang telepon, ada yang telepon atau enggak kan nggak tahu. Umumnya. Meskipun dia sudah berniat kalau bunyi saya matiin aja, karena dia sudah tahu bunyinya itu boleh gitu. Tetap tidak batal Pak ya? Tidak batal, cuman siapa orangnya Pak? Biar saya marahin orangnya. Nggak batal Pak, nggak apa-apa. Nggak batal, walaupun dia nanti tinggal saya matiin, iya nggak apa-apa, nggak batal. Sama kayak misalnya kita punya anak, ntar kalau anak saya joget-joget pas lagi sholat, tinggal saya giniin aja nanti diam. Paham nggak Pak sama persamaannya? Iya seperti itu, bro. Ya fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai duluan. Padahal saya tuh pengen antum pertanyaan selesai dia baru sampai. Ayo. Jadi kita lagi bepergian. Di bawah azan, maka kita melingkar. Safar atau biasa nih? Ya, biasa kan maupun bepergian dan malam. Iya, bukan safar. Ayo. Terus di bawah azan, orang melingkar ke masjid. Melipir ke masjid. Iya, sholat. Terus kebetulan kita buang air kecil. Terus kebetulan ada. Nah, misalnya perhatian esok lah. Air seni itu ya, karena kita gitu. Itu sedang kita itu misalnya kena satu-satunya, misalnya kita nggak bawa. Celana satu-satunya. Nah, itu kan kita gimana? Harus bagaimana? Beli celana baru. Yang enggak, ya antum tinggal basuh dengan air. Antum pastikan diri antum apakah antum udah disapih atau belum antum? Udah disapih belum antum? Bingung. Kalau bayi belum disapih, air kencingnya itu cukup dicipratkan. Ya. Tapi saya yakin antum udah disapih. Dicuci. Tapi cuci bukan ciprat gini. Air dighasl. Ghasl itu mencucinya, yaitu air banyaknya itu nggak harus gayung, enggak Pak. Bagian yang persangkaan antum ini kena kencing nih, nggak usah gayung gitu, nggak, itu mandi namanya. Bikinin pakai air sampai mengcover semuanya dengan basahnya gitu, itu namanya mencuci. Bagian itu saja, beneran seperti itu. Nggak harus seluruh celana. Ini bedanya syariat Nabi Muhammad dengan syariat Bani Israel. Kalau di syariat Bani Israel dulu, mereka itu lebih ketat dalam masalah taharah. Di kalangan Yahudi atau Bani Israel ya, lebih tepatnya Bani Israel kita sebutnya. Itu kalau misalnya pakaian mereka terkena najis, maka wajib dipotong itu bagian kena najis. Bahkan kalau kulit mereka ketika lagi suci, kulit mereka terkena najis, itu kulitnya harus dipotong kulitnya. Itu benar, itu disebutkan oleh para ulama. Makanya di akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur apa baca ya? Isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan suatu beban yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu siapa? Bani Israel, karena dulu bebannya itu berat sekali. Mereka kalau untuk kena najis itu luar biasa, ruginya banyak. Tapi itu syariat Allah, terbaik buat mereka. Bahkan mereka kalau taubat dari dosa syirik dan dosa besar apa? Faqtulu anfusakum, yaitu saling bunuh-membunuh. Bukan bunuh diri, salah, terjemahan bunuh diri salah, tapi saling membunuh satu sama lain. Itu taubatnya caranya. Kita sekarang enggak. Kalau kayak gitu tinggal apa? Dan bagian yang diperkirakan ini yang kena. Enggak seluruh baju atau seluruh celana, enggak. Paham di sini? Tadi, tapi ini celana satu-satunya. Ya walaupun celana, ya alhamdulillah celana satunya, ya udah dibersihin, dah begitu ya. Paham di sini ya? Iya Pak, tafadhol. Sebelumnya, maafan sebelumnya. Sebagaimana di antara dalilnya adalah Nabi SAW dan para sahabat melihat seorang budak, bukan budak, seorang badui kencing di masjid ya. Dah Rasulullah nyuruh udah biarin dia selesai kencing, karena dia kencing kan jadi genangan kan. Dan ketika itu masjidnya Nabi SAW bukan karpet, bukan ubin, melainkan udah tanah belaka. Dan tidak teralirkan keluar gitu air ada, enggak.
Tapi kata Nabi SAW, ahriqu bil ma, kasih seember air. Cururkan kencingan banyak, ya udah seember. Dah. Jadi agak basah kan tuh bagian situ. Apakah itu air mengalir keluar semuanya? Enggak, tetap di situ banyak, tetap di situ banyak. Paham di sini? Nah, itu di antara dalilnya. Ya, silakan Pak. Ini terakhir Pak ya, saya mau pulang soalnya. Ya. Ya. Dalam sholat berjamaah. Aha. Kita batal, tapi belakang tuh penuh. Iya. Kita dalam sholat berjamaah itu kan sampai di depan. Iya. Kita batal. Bapak batal keluar gitu. Kita sebaiknya itu kita diam aja atau kita ke belakang. Tapi kalau belakang itu ada 2 orang. Mana kita harus pilih terbaik misalnya. Waalaikumsalam. Batal ini karena apa? Buangin ya, anggap ya. Keluar. Sebaiknya kita keluar atau istiqomah aja gitu ya. Ya ini bukan istiqomah namanya, ini ngawur juga kalau misalnya batal keluar. Ini bukan masalah mengganggu atau tidak Pak. Iya. Kecuali kalau Bapak keluarnya sambil joget-joget ya diganggu itu. Tapi keluar biasa aja. Dan keluarnya itu disesuaikan dengan bentuk masjid juga Pak. Gini, kalau misalnya softnya panjang nih, ya Bapak di samping sini, mungkin lebih afdal langsung keluar situ kan ya? Ya udah, set gitu kan, nggak perlu kayak main galaksin gitu ya. Nggak, sini set gitu ya. Sesuaikan aja. Mana yang lebih minimalis dalam minimalis interaksi tubuh dengan orang itu lebih afdal. Ya, walaupun Bapak jalan melewati sepanjang soft orang, nggak apa-apa. Jadi jangan diam doang. Kalau kemudian diam dah biar nggak tahu kalau saya yang kentut gitu. Karena bau juga nih kalau misalnya saya keluar orang pada tahu nanti. Ya nggak boleh gitu. Biarin mereka tahu. Biar mereka tahu siapa Anda. Ya gitu ya. Ya gitu Pak ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Sudah cukup insyaallah sampai sini ya, udah lewat. Insyaallah udah jam segini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.